dia sudah akunya sudah mulai hilang ya, selalu menang dia. Ya selalu, tapi akunya nggak ada. Kalau ini kan masih ada ya, aku selalu menang. Masih nah ada. Ini rumusnya teman-teman ya. Semakin jernih aku psikologis ya, semakin jernih nafas kolbia, maka cahaya ilahi akan mencahayai aku spiritual, aku yang sejati. Ya, atau nafas ruhaniyah. Jadi kalau ini ego ini menghalangi secara total cahaya ilahi. Nah, ini cahaya ilahi tidak bisa masuk ke sini, nggak bisa karena dihalangi oleh ego ini. Nah, orang-orang di level seperti inilah yang bisa mendengar suara-suara ruhaniyah. Makanya kalau di dalam di dalam ayat Al-Qur'an ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi dipanggil, sudah bisa dipanggil itu. Ya. Wahai. Terus dia tidak ada begini, tidak ada menang dan tidak ada kalah, tidak ada apa-apa kecuali Allah. Ora ono apa-apa kecuali Allah. La maujuda illallah. Wis ngono tok. Ora ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Wukuf ya, waktu kuliah tasawuf. Kuliah kali ini saya akan menjelaskan tentang melanjutkan pembahasan yang beberapa minggu yang lalu tentang level-level kedirian kita atau bisa disebut sebagai level spiritual. Jadi di dalam dunia tasawuf ya ada 7 level, yaitu nafas amarah adalah level yang paling bawah, lalu meningkat menjadi nafas lawamah, meningkat menjadi nafas mulhamah, lalu meningkat menjadi nafas mutmainnah, lalu rodiyah, mardiyah, dan akhirnya kamilah. Nah, konsep-konsep nafas itu sebenarnya dasarnya apa ya? Nah, ini kita akan membahas itu tentang bagaimana nafas itu menjadi masuk ke level tertentu itu dasarnya apa ya. Nah, kita akan membahas ini dulu ya tentang istilah eh, aku psikologis dan aku spiritual. Jadi di dalam diri kita itu ada istilah ego ya. Jadi ada ego, ini ada ego ya. Ego itu ya kedirian kita yang sering disebut dalam bahasa tasawuf namanya nafas. Nah, ego itu apa? Ego itu dibentuk, dia adalah akumulasi dari jasad dan kolbu. Ya, jadi ego itu dibentuk oleh tuh ego ya, ego psikologis maksudnya. Nanti kalau dalam zikir nafas disebut sebagai nafas kolbiyah atau ego psikologis. Itu dibentuk oleh jasad dan kolbu. Maka nanti dalam zikir nafas di tasawuf Indonesia itu ada zikir nafas jasadiyah dan ada zikir nafas kolbiyah ya. Jadi ada zikir nafas jasadiyah dan ada zikir nafas kolbiyah. Itu dasarnya ini nanti untuk melampaui ego ini ya. Jadi itu. Nah, ego itu eh, dia meng apa namanya? Dia berada di antara cahaya ilahi dan diri sejati kita atau aku spiritual. Jadi ada istilah aku spiritual ya, ada istilah aku psikologis dan ada istilah aku spiritual yang nanti disebut ya karena memang ini anu teman-teman ya, terminologinya itu sangat beragam sehingga kadang-kadang penjelasannya memang perlu diulang-ulang karena ke, banyaknya ini banyaknya istilah yang berkembang sehingga teman-teman biar nggak terlalu bingung gitu harapannya ya. Aku psikologis disebut sebagai nafas kolbiyah atau ego atau aku psikologis. Namanya nafas kolbiyah. Kalau aku spiritual disebut nafas ruhaniyah ya atau nafas ruhiyah. Nah, jadi harus membedakan itu antara ke, antara keakuan kita, keakuan kita yang kita gunakan sebagai cara kita berhubungan dengan dunia luar,
Bagaimana kita berhubungan dengan anak, berhubungan dengan istri, berhubungan dengan guru, berhubungan dengan murid, berhubungan dengan pekerjaan. Itu yang di depan, yaitu yang tampak muka, itu adalah aku psikologis kita. Yakni kalau apa disebut sebagai tadi nafas kolbiah. Nafas kolbiah itu asalnya dari jasad dan kolbu. Jadi nafas kolbiah itu belum ada saat seseorang itu masih masih belum lahir, dia belum ada. Jadi ketika orang lahir, bayi lahir itu dia belum punya rasa aku sebagai aku psikologis. Dia belum punya rasa memiliki, dia apa kecuali insting ya. Dia baru punya insting. Tapi masalah identitas itu dibentuk oleh memori-memori yang ditangkap oleh kolbunya. Jadi misalnya namanya si Fulan, namanya si Fulana, lahirnya di sini, dia suku ini, dia apa apa namanya orang sini dan lain sebagainya. Itu kan berasal dari informasi dari luar dirinya. Nah, itu nanti dia berakumulasi di dalam kolbu, lalu orang juga dia akan merasa oh ini tanganku, ini tubuhku, ini jantungku dan lain sebagainya itu jasad. Nah, akumulasi kolbu dan jasad itu membentuk ego tadi ya. Nah, ini sebenarnya begini teman-teman ya. Cahaya ilahiyah itu selalu mengaliri diri kita yang sejati. Kalau orang Jawa nyebutnya pancer kita. Jadi cahaya ilahiyah selalu menyinari diri sejati kita. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi cahaya atau ruh apa ruh ilahiyah itu selalu dihembuskan ya, selalu dihembuskan ke nafas. Tetapi dia jika ego ini terlalu pekat, dia menghalangi cahaya ilahiyah ke nafas spiritual ya atau nafas ruhaniyah. Ya, pahami ya istilah ya. Ada aku aku psikologis disebut sebagai nafas kolbia, ada aku yang sejati atau aku spiritual atau pancer itu disebut nafas ruhaniyah. Nah, nafas ruhaniyah inilah sebenarnya yang terakses langsung dengan cahaya ilahiyah. Nah, tetapi akses ini akan dihalang-halangi oleh ego psikologis. Nah, ego psikologis itu sebenarnya dia kan kayak cermin ya. Dia itu kayak cermin. Jadi kalau dia keruh, maka akan membuat kekeruhan itu akan membuat cahaya dari cahaya ilahiyah ini tidak masuk ke aku ruhaniyah. Ya, ini ya yang menghalang-halangi ini ego ini. Maka di sini saya tulis, nah, level nafas ditentukan oleh kesadaran bahwa nafas psikologis bukan nafas yang sejati. Aku psikologis bukan aku yang sejati. Yang sejati adalah nafas spiritual. Ini nama ya. Ya bisa disebut tadi, bisa disebut pancer, bisa disebut aku spiritual, bisa dibentuk nafas spiritual, bisa disebut nafas ruhaniyah. Nanti teman-teman kalau apa belajar zikir nafas nanti kita pakai istilahnya itu tadi. Nafas kolbiyah dan nafas ruhaniyah ya. Nah, ini rumusnya, teman-teman ya. Semakin jernih aku psikologis ya, semakin jernih nafas kolbiyah, maka cahaya ilahi akan mencahayai aku spiritual, aku yang sejati. Ya, atau nafas ruhaniyah. Jadi kalau ini jernih, maka nafas rohaniyah akan memasuki nafas spiritual, akan mencahayai nafas spiritual. Nah, itu yang disebut sebagai hidayah atau apa pancaran petunjuk ilahiyah. Itu ketika ini, teman-teman ya, ketika aku psikologis sangat jernih. Mulane hati itu sering disebut seperti cermin ya. Dia cermin dia kalau dia cerminnya kotor dia tidak bisa dilewati cahaya ini. Tidak bisa dilewati cahaya rohaniyah ya. Tidak bisa dilewati cahaya rohaniyah ini. Tapi kalau dia jernih maka akan terlewati oleh cahaya ilahi. Nah, 7 level nafas yang tadi sudah saya singgung. Dari amarah sampai ke kamilah itu
ditentukan oleh kejernihan ini, oleh kejernihan aku psikologis ini. Semakin jernih, dia semakin tercahayai. Aku yang sejati akan tercahayai. Makanya nanti zikir nafas itu sebenarnya fungsinya ya melampaui jasad, melampaui kolbu, agar kita agar bisa apa namanya menjernihkan, membeningkan ya, membeningkan kalbu kita, membeningkan ego kita, membeningkan aku psikologis kita. Semakin sekali lagi semakin kotor, semakin keruh, maka cahaya itu tidak muncul. Nah, makanya di sini lalu saya menjelaskan ya, nah ini nafas amarah, ini nafas yang derajatnya paling rendah. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ego ini menghalangi secara total cahaya ilahi. Nah, ini cahaya ilahi tidak bisa masuk ke sini, nggak bisa, karena dihalangi oleh ego ini, dihalangi oleh ego eh, yang amarah ini. Ya, jadi ini ego yang sangat kuat. Ya, adalah pribadi yang egonya menang mutlak. Ya, jadi egonya yang menang. Bagi diri amarah ini ciri-cirinya ya. Kalau kita ingin melihat diri kita sendiri, tentu saja ya. Ya, tidak perlu kita ketika membaca ini lalu kita gunakan untuk menilai orang lain ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ketika membaca ini kita menilai diri kita sendiri, termasuk yang ini apa tidak. Nah, itu cirinya begini. Bagi ciri diri yang amarah, ya, ciri diri yang amarah itu begini dalam hatinya. Hanya dirinya yang boleh menang, orang lain harus kalah. Nah, itu cirinya. Jadi dia itu puas jika mengalahkan orang lain. Tujuan hidupnya adalah mengalahkan orang lain. Jadi dia puasnya itu bukan karena dia memiliki ini dan itu. Dia itu puasnya ketika orang lain kalah. Nah, ini kita bisa lihat pada saat kita berdebat ya. Nah, kalau orang berdebat lalu apa musuh perdebatannya kalah, lalu dia puas dan dia mengalami apa namanya fluktuasi dopamin, kepuasan. Nah, dia puasnya karena lihat orang kalah itu. Nah, ini ketika orang melihat orang lain kalah tujuan hidupnya, maka dia disebut sebagai nafas amarah. Maka kalau dia menang, orang lain harus kalah. Pun jika dia kalah, maka orang lain harus kalah. Jadi nafas amarah ini kalau kita melihat ya, melihat diri kita sendiri, nafas ini akan sangat menderita ketika melihat orang lain memperoleh kemenangan. Ya, ini ya. Jadi ketika kita kok paling seneng kalau melihat orang lain kalah, ya jangan-jangan kita berada di nafas amarah ini. Ya, gitu ya. Nah, ini yang egonya sangat kuat, yaitu cahaya ilahi tidak masuk ke nafas ruhaniyahnya, ke diri sejatinya, ke pancernya. Lalu masuk lebih apa? Lebih atas dari level amarah adalah nafas lawamah. Lawamah. Ini saya gambarkan begini biar ini lebih visual ya, biar teman-teman lebih bisa mengimajinasi. Kalau tadi nafas amarah, satu pun cahaya ilahi nggak ada yang masuk. Tapi kalau nafas lawamah, cahaya ilahi sudah ada yang masuk ke dirinya. Tetapi egonya masih sangat dominan ya. Tapi ini lumayan ya. Nafas lawamah, lawamah itu maknanya kalau orang Jawa itu senang maido ya. Maido itu bahasa Indonesianya apa ya? Senang ya kalau mengkritik kan baik ya. Kadang-kadang kritik itu baik. Tapi kalau maido itu maksudnya dia mengkritik ya untuk ini untuk mengalahkan orang. Jadi mengkritik itu bukan untuk kebaikan yang dikritik, tapi mengkritik untuk memenangkan dirinya. Tapi itu namanya lawamah ya, senang maido ya, senang mencerca. Ini sedikit lebih baik dari nafsu amarah, tetapi egonya masih mendominasi, tetapi tidak mutlak karena ada satu tadi yang sudah masuk ke diri sejati. Nah, ini bedanya. Bila nafas amarah tidak mampu melihat kemenangan orang lain, nafas lawamah masih menginginkan kebaikan orang lain pada saat dia menang. Jadi kalau kira-kira begini ya, kalau aku menang, ini kata orang yang nafasnya lawamah ya. Kalau aku kalah, orang lain harus kalah. Jadi dia nggak mau lihat orang lain menang pada saat dia kalah. Tetapi jika aku menang, orang lain boleh tidak kalah. Nah, ini lumayan ya. Kalau tadi di nafsul amarah,
apapun yang terjadi, aku menang maupun kalah, orang lain harus kalah. Itu amarah. Nah, kalau di lawamah itu begitu. Kalau aku kalah, orang lain harus kalah. Tapi jika aku menang, orang lain boleh tidak kalah. Jadi dia melihat orang lain menang, selama dirinya menang, dia nggak terlalu menderita. Tapi kalau yang di nafas amarah, mau orang lain, mau dirinya menang atau kalah, pokoknya kalau orang lain menang, dia menderita. Nah itu kalau kita bayangkan kalau posisi kita di sini betapa menderitanya kita hidupnya. Itu ya itu ya. Makanya dalam dalam sufi itu banyak ulama-ulama sufi yang berhati-hati betul di dalam perdebatan ya. Karena seringkali perdebatan itu apa, menguatkan atau menggelapkan ego seringkali sehingga cahaya ilahi itu nggak bisa masuk ke cahaya dirinya. Ya kecuali mengkritik yang membangun itu tentu penting ya. Ya karena orang itu nggak bisa benar sendiri gitu. Ya dia kadang-kadang perlu masukan dari orang lain. Ya, tetapi itu tadi yang bisa mengerti ya diri kita sendiri sebenarnya. Kita itu ada di level yang mana. Misalnya ada orang yang komennya berkomentar misalnya di apa di media sosial, dia berkomentar buruk, ya belum tentu sebenarnya kan buruk itu menurut kita yang lihat. Ya menurut dia mungkin enggak, mungkin dia tujuannya baik. Ya kita nggak tahu juga. Makanya sebenarnya ilmu semacam ini itu bukan untuk menilai orang lain ya, tapi untuk menilai diri kita sendiri gitu. Ya, itu lawamah ya. Lalu masuk lebih mulia, lebih indah adalah nafsul mulhamah. Kalau tadi nafas yang amarah ya, level spiritual paling rendah itu sama sekali nggak ada cahaya ilahi. Kalau di level nafas lawamah itu sudah ada yang masuk. Kalau di level mulhamah yang masuk makin banyak. Jadi banyak cahaya yang masuk ke dalam diri sejatinya, ke pancernya. Nah, ini nafas mulhama adalah diri pribadi yang apa egonya tidak menang mutlak. Ya, ya sudah bukan kalah ini keliru ya. Ini bukan sudah kalah. Tapi egonya tidak lagi mutlak. Jiwanya sudah terilham, makanya disebut mulhamah ya, oleh kebenaran. Dia sudah mulai tahu kebenaran, tahu keadilan. Sudah bisa merasakan, oh kalau aku ngomong begini, orang lain rasanya gimana ya. Ya, sudah bisa tenggang rasa lah gitu. Dia sudah mulai begitu, walaupun secara praktek mungkin dia belum bisa mengamalkan, tetapi secara di benaknya dan di dalam kolbunya dia sudah tahu, oh ini nggak bener ini. Kalau saya ngomong begini, saya berkomentar begini, ini menyakiti orang apa tidak, ini kalau, nah dan lain sebagainya ya. Saya kalau ketemu orang, ketemu temennya di apa, temen dulu, teman-teman lama itu bertemu, kalau saya ngomong begini, bertanya begini, kira-kira dia tersinggung apa tidak. Nah itu tentu bukan apa namanya, kalau orangnya nggak bisa tenggang rasa kan. Nah, tapi orang-orang yang di level mulhamah dia sudah mulai tenggang rasa ya. Di level ini dia bisa tenang walaupun melihat orang lain memperoleh kemenangan. Jadi dia lihat orang lain menang juga nggak apa-apa, sudah nggak terlalu menderita. Melihat orang lain menang atau lawannya menang, dia nggak terlalu menderita. Tapi kalau dia melihat orang lain menang, dia masih menderita, ya itu masih di level spiritualitas kita sebenarnya masih di level-level yang rendah tadi. Ya, ini mulhamah. Jadi fa'alhamaha ujuraha wa taqwa, ini orang yang sudah terilhami ya, yaitu diri yang egonya sudah tidak menang mutlak. Ini saya coret ya. Nah, itu ya, ini level nafas yang mulhamah. Nah, itu level level ketiga dari level spiritual ya. Nah, lalu level keempat ini nah ini nafas mutmainnah atau diri yang mutmainnah yang sudah damai. Ini ayatnya sangat terkenal. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, nah ini orang yang cahaya ilahi sudah masuk dengan ke dalam diri sejatinya, ke dalam nafas ruhaniyahnya, di dalam pancernya cahaya ilahi sudah masuk. Ini kalau kita lihat sinarnya tiga sudah masuk.
Nah, walaupun masih ada tiga ini yang belum masuk, cahaya yang belum masuk. Kalau ini sudah dua ini, udah lumayan, tetapi egonya masih menang, tapi tidak mutlak. Ini juga ya masih satu, egonya masih menang, cukup mutlak. Nah, ini egonya sangat menang mutlak. Ya, ini nafas amarah ya. Jadi nafsul mutmainnah itu adalah ketika cahaya ilahi sudah masuk ke dalam diri sejatinya ini tadi, sudah masuk, sudah lumayan. Nah, inilah nafas mutmainnah adalah pribadi yang egonya sudah kalah. Nah, ini bukan kalah mutlak, tapi egonya ini sudah tidak tidak lagi menang gitu. Egonya tidak bisa menang-menangan lagi. Jiwanya senantiasa tersenyum bahagia, tak peduli apa yang terjadi pada dirinya. Egonya telah kalah ya, dan dia melihat orang lain sebagaimana melihat dirinya sendiri. Nah, orang mutmainnah itu kira-kira begini. Jika aku kalah, orang lain harus menang. Jika aku menang, orang lain juga harus menang. Nah, ini jadi orang-orang seperti ini nggak egoistik lagi. Karena ini egonya sudah tidak bisa mengalahkan eh, apa namanya diri sejatinya. Ya, karena ini sudah imbang ini. Nah, orang-orang di level seperti inilah yang bisa mendengar suara-suara ruhaninya. Makanya kalau di dalam di dalam ayat Al-Qur'an ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi dipanggil, sudah bisa dipanggil itu. Wahai jiwa yang tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi orang yang berada di dalam level spiritual nafas mutmainnah ini dia sudah bisa mendengar panggilan-panggilan ruhaniyah. Orang seperti itu ya. Kalau yang tadi, yang level mulhamah ini panggilan ruhaniyah itu samar-samar, nggak bisa dengar. Ini nggak bisa dengar ini apalagi ini. Di level samarah itu dia sama sekali tidak bisa mendengar panggilan-panggilan ilahiyah. Makanya nggak dipanggil, nggak dengar. Ya, ini yang amarah ini nggak dengar, makanya ya ayatnya yang bisa dipanggil yang sudah mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau ini nggak dipanggil, nggak ada ayat ya ayat Tuhan nafsul amarah itu. Ya, ya, yang dipanggil ya ya Tuhan nafsul mutmainnah itu ya. Karena nafsul mutmainnah itu yang sudah mendengar panggilan-panggilan ilahiyah itu ya. Nah, ini semoga gini harapan kita minimal kita berada di sini ya, teman-teman Sufi ya. Minimal suatu saat ketika Allah memanggil ya, kita sudah berada berada di level mutmainnah ini. Jadi panggilan-panggilan ilahi sudah terdengar. Ini cirinya bagaimana sih mencirikan kayak gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi level spiritual itu tidak terlihat pada hebatnya ilmu. Level spiritual seseorang tidak dilihat dari hebatnya amal, tetapi level spiritual dilihat dari kejernihan rasa. Nah, jadi dalam prakteknya melihat level spiritual itu lihat ininya, lihat bagaimana dia berhubungan dengan orang lain ya, menghadirkan cinta, tenggang rasa ya, mengatur dari dalam dirinya dia mengatur dirinya sendiri untuk mengatur perkataan, mengatur komentar di dalam yang muncul di dalam entah entah melalui lisannya atau melalui tulisannya. Dan yang ngatur bukan dunia luar, bukan karena takut. Dia mengatur yang diatur dari dalam dirinya sendiri. Karena dirinya yang sejati telah 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 bangkit. Ya, dirinya yang sejati telah tercahayai sehingga kebaikannya tidak muncul karena hukuman, kebaikannya tidak muncul karena pahala, tidak karena diiming-imingi surga, tidak karena ditakut-takuti neraka, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman, bukan karena pemberian. Dia baik, baiknya berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu orang yang mencapai derajat nafas mutmainnah ya. Ini nafas mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, lalu ketika sudah mutmainnah, nafasnya sudah kalah ini nafasnya. Makanya lalu disebut ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rodiyah. Nah, ini rodiyah. Nah, rodiyah itu orang yang ridho. Nah, ini egonya sudah kalah.
Rasa akunya sudah lemah, sudah melemah. Ini yang dominan adalah cahaya ilahiyah. Kalau ini tinggal dua, ini hanya cara saya aja ya teman-teman. 2 sama 6 ini saya buat begitu untuk mempermudah gambaran saja. Jadi teman-teman kalau kenapa sinarnya 6 itu saya nggak bisa jawab. Ya ini cara saya untuk menjelaskan ya. Jadi kalau nafas yang sudah rodiyah, cahaya ilahiyah yang masuk ke dalam dirinya yang sejati sudah lebih banyak daripada yang tertahan oleh ego. Ya, lebih banyak daripada yang tertahan oleh ego. Itu namanya nafas rodiyah. Ini rasa akunya sudah melemah. Bagi nafas yang berada di level rodiyah ini, kemenangannya maupun kemenangan orang lain sama saja. Semua menang, tak peduli siapa yang menang. Jadi dia sudah mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, sudah bisa tenggang rasa. Dia merasa menang pada saat dia menang, dia pun merasa menang pada saat orang lain yang menang. Nah, ini orang seperti itu selalu merasa menang. Aku selalu menang. Jadi dia tidak peduli apa yang terjadi di dunia eksternal. Nafas rodiyah atau diri yang ridho adalah orang yang dia kemenangan dan kekalahannya tidak ditentukan oleh situasi dunia eksternal. Dia menang atau kalah karena memang dirinya sudah merasa menang. Aku selalu menang. Aku itu maksudnya ini bukan aku yang ini, bukan aku yang ego, tapi aku yang spiritual. Karena memang pada dasarnya sejak awalnya kita ini sebenarnya ya nggak pernah kalah. Ya, karena kita ini dari cahaya ruhaniyah tadi, langsung dari cahaya ilahiyah. Cuma yaitu tadi di level-level sebelumnya cahaya itu tertutupi oleh ego kita. Ya. Nah, ini jadi kalau orang rodiyah, rodiyah itu kalau dalam praktek sehari-hari dia ridho terhadap semua yang sedang terjadi. Apapun yang sedang terjadi dia ridho. Nah, makanya kalau dalam apa namanya pernah ada nasihat yang sangat indah dari Syekh Abdul Qadir Jailani ya, sakit dibagi 3. Sakit karena azab. Itu sakitnya orang yang berada di nafas amarah lawamah. Yaitu orang kalau sakit dia sakitnya azab. Cirinya apa? Dia kalau sakit marah, berarti sakitnya azab. Lalu ada orang sakit itu sakitnya adalah sakit sebagai penghapus dosa. Itu sakitnya orang yang berada di level mutmainnah. Yaitu dia sabar ketika sakit. Jadi kalau orang sakit sabar, dia nggak marah, berarti sakitnya adalah penghapus dosa. Lalu ada orang sakit, sakitnya tanda kewalian. Yaitu apa? Ketika sakit, dia alhamdulillah. Dia justru bersyukur ketika sakit. Nah ini sakitnya orang yang berada di nafas rodiyah. Yaitu orang-orang yang ridho dengan semua keadaan gitu ya. Nah ini egonya sudah kalah ya teman-teman ya. Ini cahaya sudah dominan, cahaya ilahi sudah dominan menerangi dirinya yang sejati. Lalu selanjutnya rodiyah. Jadi tadi rodiyata mardiyah. Ini salahin tulisannya ya teman-teman ya. Ini harusnya mardiyah ini. Harusnya mardiyah. Rodiyata mardiyah. Ya. Jadi level mardiyah itu ini cahayanya 5 ke sini nih. Nah, ini gambar saya kurang pas ini. Ya, ini jadi yang mencahayai nafas dirinya yang sejati adalah 5 sinar. Kalau yang satu masih tertahan. Ini luar biasa, nafas mardiyah berada di tingkat yang lebih tinggi daripada nafas rodiyah tadi. Ini rasa akunya sudah kalah telak ya, sudah egonya sudah sangat jernih ya, sudah jernih, bening. Dia sudah akunya sudah mulai hilang ya, selalu menang dia. Ya, selalu. Tapi akunya nggak ada. Kalau ini kan masih ada ya. Aku selalu menang. Masih ada aku ini. Kalau ini akunya sudah nggak ada. Di level Rodiyah itu sudah selalu menang gitu. Sudah. Nah, rasa akunya telah kalah. Jadi rasa akunya telah kalah. Itu orang yang berada di apa namanya? Di nafas mardiyah, diridhoi Allah. Kalau ini kan Rodiyah itu orang yang ridho, mardiyah diridhoi. Itu cirinya begitu. Jadi dia nggak pernah merasa kalah. Dia kata-kata dia sudah nggak ada sih. Kata-kata semuanya
identitas atau kalau aku dia, nah sudah nggak ada. Dia, kamu nggak ada. Jadi kalau ini di nafas rodiyah itu masih ada aku selalu menang, masih ada akunya ya. Nah kalau yang di nafas rodiyah ini akunya sudah nggak ada. Yang terakhir adalah puncaknya adalah nafas kamilah. Ini semua cahaya ilahi masuk di dalam dirinya yang sejati, di dalam pancernya. Ini rasa aku sudah lenyap, egonya ada tetapi sudah sejernih totalitas jernihnya. Sehingga ono tapi koyo ora ono, ada tapi seakan-akan nggak ada. Itu orang-orang ini adalah diri para nabi, para kekasih. Ya. Terus dia tidak ada begini, tidak ada menang dan tidak ada kalah, tidak ada apa-apa kecuali Allah. Ora ono apa-apa kecuali Allah. La maujuda illallah. Wis ngono tok. Ora ono menang, ora ono kalah, ora ono apa-apa kejaba Allah. Ini orang yang rasa akunya telah lenyap, lenyap dalam tanda petik ya. Dia ada tapi sudah seperti tidak ada. Saking jernihnya. Begitu jernihnya sehingga seakan-akan tidak ada. Inilah puncak perjalanan. Jadi zikir nafas yang dipraktekkan sebenarnya di Tasawuf Indonesia ini sebenarnya itu tadi ya. Sebenarnya adalah membimbing kita berjalan dari nafas amarah naik ke nafas lawamah, ke nafas mulhamah, nafas mutmainnah, nafas rodiyah, mardiyah, dan siapa tahu kita dianugerahi Allah dalam nafas kamilah ya. Ya saya kira demikian teman-teman untuk kali ini. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.